riwayat yang menunjukkan bacaan pertama yang diucapkan oleh Nabi SAW pasca salat. Rasulullah SAW selesai salat, beliau membaca istighfar sebanyak 3 kali. Waqala, kemudian beliau mengucapkan, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Istighfar itu adalah engkau mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nabi SAW seusai salam, beliau tidak bertahan duduk, dalam arti beliau langsung menghadap ke arah makmum, selain hanya untuk waktu mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan kajian rutin dengan membaca buku Bulughul Maram. Dan insyaallah di kesempatan kali ini kita akan membaca hadis yang ke-323. Hadis dari Thauban. An Thauban radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sarafa min salatihi istaghfarallaha thalathan wa qala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Rawahu Muslim. Dari Thauban radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Thauban bercerita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai salat, beliau membaca istighfar sebanyak 3 kali. Waqala, kemudian beliau mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Hadis riwayat Muslim. Dalam keterangan yang lain, qala Al-Walid bertanya kepada Al-Auza'i. Al-Walid, perawi hadis, bertanya kepada Al-Auza'i, kaifal istighfar? Bagaimana cara beristighfar? Qala, Al-Auza'i mengatakan istighfar itu taqul astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Istighfar itu adalah engkau mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Sehingga dari tafsir Al-Auza'i, yang beliau adalah ulama di tingkatan tabi'in, beliau termasuk tingkatan tabi'in, menyebutkan bahwa yang dimaksud istighfarullah thalathan, Nabi SAW beristighfar sebanyak 3 kali seusai salat, adalah mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah sebanyak 3 kali. Baik. Disebutkan dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, yang juga hadisnya diriwayatkan oleh Muslim. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sallama lam yaq'ud illa miqdara ma yaqul Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Nabi sallallahu alaihi wasallam seusai salam, beliau tidak bertahan duduk, dalam arti beliau langsung menghadap ke arah makmum, selain hanya untuk waktu mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Baik. Sehingga ini menunjukkan bahwa riwayat yang dibawakan oleh Thauban adalah riwayat yang menunjukkan bacaan pertama yang diucapkan oleh Nabi SAW pasca salat. Begitu selesai Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Nabi SAW menghadap ke arah makmum, namun beliau membaca terlebih dahulu astagfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, lalu beliau menghadap ke arah makmum. Sehingga jarak antara salam dengan menghadap ke arah makmum hanya cukup digunakan untuk membaca astagfirullah, 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 Allahumma antas salam sampai ya dzal jalali wal ikram. Berarti ini adalah kalimat pertama yang diucapkan setelah apa? Salam dari salat. Baik. Dan sebelumnya kita akan berkenalan dengan Thauban. Kita akan berkenalan dengan Thauban radhiyallahu anhu. Thauban radhiyallahu anhu termasuk salah satu di antara mawali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk di antara mantan budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki beberapa Abi Dhamrah, Abu Rafi, Thauban yang merupakan mantan budak Nabi SAW, yang merupakan mantan budak Rasulullah SAW, menceritakan bahwa Rasulullah SAW seusai sholat beliau beristighfar 3 kali.
lalu mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam sampai akhir. Dari kalimat idan sarafa min salatihi, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai salat, maksudnya adalah selesai salam. Sehingga kalimat itu persis diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai salam, beristighfar sebanyak 3 kali. Alhamdulillah kaum muslimin sudah terbiasa dengan sunnah seperti ini. Sehingga bisa kita saksikan di lapangan, kaum muslimin begitu selesai salam, mereka langsung mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Lalu diikuti dengan ucapan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kok redaksinya berbeda, Pak, dengan yang umumnya kita dengar di masyarakat. Allahumma antas salam wa minkas salam. Kemudian wa ilaika ya'udus salam wa adkhilnal jannata bisalam. Dan seterusnya, ada tambahan-tambahan yang lain. Boleh nggak kasih tambahan-tambahan seperti ini? Saya tidak akan memberikan penilaian mengenai tambahan itu, tapi secara pribadi, apa yang dibaca oleh Nabi SAW lebih saya sukai. Karena apa yang dipilihkan oleh Nabi SAW tentu lebih baik dan lebih sempurna redaksinya. Dan karena ini yang paling sempurna, kita punya prinsip sesuatu yang sempurna, amalkan sebagaimana teks yang ada, sebab sesuatu yang sempurna tidak perlu dikasih tambahan. Allahumma antas salam. Ya Allah, engkaulah as-salam. As-salam termasuk salah satu di antara nama Allah. As-salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Karena itulah kita dilarang untuk memberikan salam kepada Allah. Maka kita tidak boleh mengucapkan assalamu ala Allah. Sebab Allah itu as-salam. Dan dulu para sahabat pernah mengucapkan itu. Assalamu ala Allah. Maka dilarang oleh Nabi SAW. La taqulu assalamu ala Allah. Lianna allaha huwas salam. Janganlah kalian mengucapkan assalamu ala Allah. Karena Allah itu as-salam. Nah, berdasarkan hal ini, maka sebagian ulama menafsirkan kalimat salam, assalamu alaikum. Kalau kita menyampaikan kepada seseorang, assalamu alaikum, itu sama dengan kita mendoakan semoga Allah bersamamu. Semoga Allah bersama. Assalamualaikum. Assalam di situ diartikan apa? Allah. Allah alaikum artinya semoga Allah membersamaimu. Ini salah satu di antara tafsir yang disampaikan oleh para ulama terkait makna assalamualaikum. Maka saat kita mendoakan orang lain dengan salam assalamualaikum sama dengan kita mendoakan semoga Allah membersamaimu. Karena itu ucapan ini tidak boleh dibaca ketika kita di toilet. Sehingga ketika kita ketemu orang, sementara kita berada di toilet, kita mengucapkan assalamualaikum, nggak boleh. Biasanya di toilet mana, Pak? Di toilet hotel, toilet bandara, itu kan gede ya. Toilet campur wastafel, campur urinoir. Ya. Dalam satu ruangan, orang masuk ketemu assalamualaikum. Neng pinggiran ngomong uyuh, Pak. Di sebelahnya ada orang yang sedang buang air kecil. Menyebut nama Allah. Nah, tidak selayaknya dilakukan. Sebenarnya tunggu di luar dulu. Maka kalau di dalam toilet, kita menjaga tidak saling menyapa dulu. Menyapanya nanti ketika sudah di luar. Agar tidak terjadi komunikasi. Baik. Sebab di tempat seperti ini tidak selayaknya nama Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut. Termasuk ketika ngangkat telepon di toilet. Ada orang lagi buang air, teleponnya berdering, diangkat. Assalamualaikum. Itu karena kebiasaan. Tapi dia sedang berada di toilet. Tidak punya. Karena assalam wallah. Assalam adalah salah satu di antara nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan makna dari assalam adalah alladzi salima min kulli aibin wa bari'a min kulli afatin wa naqsin yulhaqul makhluqin. Makna salam adalah selamat dari setiap aib, terbebas dari setiap cacat dan kekurangan yang itu dimiliki oleh para makhluk. Sehingga tidak ada aib, cacat maupun kekurangan pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun pada sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya sempurna. Allahumma antas salam, ya Allah engkaulah as-salam. Engkaulah zat yang sempurna dari segala aib dan cacat. Wa minkas salam,
dan darimu assalam. Maksudnya adalah assalamah, keselamatan. Sehingga darimu segala bentuk keselamatan yang diharapkan oleh seluruh makhluk di dunia ini. Minka yurjas salam, darimu diharapkan keselamatan, wa yustafad, dan diharapkan adanya keselamatan, li'annaka wahibun dzalika fid dunya wal akhirah, karena engkau yang memberikan keselamatan di dunia dan di akhirat. Maka seorang hamba membutuhkan keselamatan dari Allah sampai pun dia nabi yang tertinggi, Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW bercerita pada saat para makhluk itu menapaki jisr, menapaki jembatan sirat fi dhahri jahannam, yang ditaruh oleh Allah di atas punggung jahannam. Wa fiha kalalib, dan di atasnya jembatan ini ada kalalib. Kalalib itu apa? Ganjung. Yang siap menyambar siapapun yang melewatinya. Tidak ada orang yang bisa selamat kecuali yang diselamatkan oleh Allah. Maka seluruh para nabi mengucapkan Allahumma sallim sallim. Allahumma sallim sallim. Allahumma sallim sallim. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari. Para nabi mengucapkan Allahumma sallim sallim. Allahumma sallim sallim. Ya Allah selamatkan, selamatkan. Ya Allah selamatkan, selamatkan. Karena tidak ada yang bisa selamat kecuali mereka yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saat sang hamba itu melewati sirat, siapapun dia, kalau tidak diselamatkan oleh Allah, tidak mungkin bisa melintasi. Karena sirat seperti apa, Pak? Lebih tipis dibandingkan rambut, lebih tajam dibandingkan pedang. Sementara di atasnya ada kalalib, ada pancing yang siap untuk menyambar siapapun yang melewati dari sirat ini. Tabaraka, maha berkah engkau ya Allah. Tabaraka adalah pujian yang hanya boleh diberikan untuk Allah. Tabarakallah, tabarakalladzi biyadihil mulk, tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdi. Maka pujian tabaraka tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Kalau makhluk statusnya mubarak. Mubarak apa artinya? Yang diberkahi. Sebab sumber keberkahan adalah Allah. Sehingga kita puji Allah dengan tabaraka, dan yang menjadi sumber keberkahan, yang menjadi sumber kebaikan bagi seluruh makhluknya. Tabarakta Rabbana, wahai Rabb kami, ya dzal jalali wal ikram, wahai zat yang memiliki al-jalal. Al-jalal merupakan bentuk masdar dari kata jalil. Jalilun bayyinul jalal. Al-jalal idhamul qadar wa tanahi fi dhalika. Jalal, keagungan. Bentuk jamak dari kata, bentuk masdar dari kata al-jalil. Al-jalil artinya zat yang maha agung. Kita memuji Allah dengan menyebut azza wa jalla. Azza sifatnya aziz, jalla sifatnya jalil. Al-jalal adalah bentuk masdar dari jalla, jalil, artinya keagungan. Dan ada yang mengatakan al-jalal artinya adalah jalilun bayyinul jalalah, zat yang memang betul-betul agung, sempurna keagungannya. Idhamul qadar, tinggi kemuliaannya. Wa tanahi fi dhalika, dan berada di puncak ketinggian. Wal makna, sehingga maknanya adalah annallaha ta'ala wal mustahaqqu ayyujalla wa yukram. Allah Ta'ala dialah zat yang berhak untuk diagungkan dan dimuliakan. Fala yajhadu wa la yakfuru bihi, sehingga orang tidak boleh melawan Allah dan tidak boleh kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia adalah zat yang layak untuk diagungkan dan berhak untuk diagungkan. Dan disinilah kita bisa memahami bagaimana semangat para ulama dalam menghindari maksiat, sehingga mereka tidak membedakan antara dosa mau yang besar maupun yang kecil.